warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang penyakit kanker payudara. Gambar tersebut adalah gambar tentang kanker payudara mengenai patung fisiologi atau perjalanan penyakit dari kanker payudara ini terjadi karena ketika sejumlah sel di dalam payudara tumbuh dan berkembang dengan tidak terkendali penyerang jaringan sekitar dan menyebar ke seluruh tubuh. Kumpulan kanker dan jaringan kontrol ini disebut dengan tumor atau benjolan. Namun perlu diketahui jika tidak semua tumor merupakan kanker, tumor yang sifatnya tidak menyebar atau tidak mengancam nyawa disebut dengan tumor original. Sedangkan tumor yang dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang jaringan di sekitar itu disebut dengan tumor ganas ataupun tumor kanker. Kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Nah, kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus, atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Nah, kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Patofisiologi kanker payudara dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu kanker payudara primer, yang kedua metastasis ke kelenjar getah bening aksila, kemudian yang ketiga ada metastasis jauh. Kanker payudara primer yaitu sebagian besar kanker payudara ditandai dengan fibrosis jaringan stroma dan epitel payudara. Nah, kanker kulit akan menyebabkan luka spontan pada kulit ketika sel kanker mulai menginvasi kulit. Invasi lebih lanjut ke sel-sel kulit di sekitar luka akan menyebabkan pembentukan nodul satelit di sekitar luka. Selain itu, lebih dari 60% rekurensi kanker payudara terjadi pada orang jauh. Kemudian 20% kanker payudara mengalami rekurensi lokal regional. Dan kemudian 20% merupakan campuran atau lokal dan regional maupun bermetastasis jauh. Kemudian ada metastasis kelenjar getah bening aksila. Nah, saat kanker payudara primer membesar, sel kanker menyusup ke celah antar sel dan pindah ke sistem limfatik menuju kelenjar getah bening regional. Terutama kelenjar getah bening aksila, kelenjar getah bening yang terlibat awalnya teraba, lunak namun menjadi keras dan mengalami konglomerasi seiring pertumbuhan sel kanker. Nah, kemudian sel kanker mampu tumbuh hingga kapsul kelenjar getah bening dan menfiksasi struktur lain di ketiak dan dinding dada. Semakin banyak kelenjar getah bening aksila yang terlibat, maka semakin kecil peluang kesintasan. Kemudian pasien yang tidak memiliki keterlibat kelenjar getah bening aksila berisiko 30% mengalami rekurensi dibandingkan pasien yang memiliki keterlibatan kelenjar getah bening yang berisiko 75% terhadap frekuensi. Adapun metastasis jauh. Metastasis jauh terjadi secara hematogenik setelah neovaskularisasi aliran darah vena yang terlibat dalam metastasis jauh, antara lain vena interkostal dan aksila menuju paru-paru dan son yang menuju kolom vertebra. Hampir 60% pasien kanker payudara mengalami metastasis sejauh dalam 5 tahun pertama pengobatan. Nah, kemudian pasien tanpa ekspresi reseptor estrogen memiliki risiko lebih besar mengalami referensi dalam 3-5 tahun pertama dibanding pasien dengan ekspresi reseptor estrogen. Organ yang paling sering terlibat dalam metastasis berdasarkan kekerapannya berturut-turut adalah tulang, paru-paru, pleura, jaringan lunak, dan hati. Kemudian metastasis ke otak lebih jarang terjadi. Etiologi kanker payudara. Nah, penyebab terjadinya kanker payudara karena sel-sel di payudara tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Namun lalu sel-sel ini membelah dengan cepat dan terkumpul membentuk benjolan lalu bisa menyebar ke kelenjar getah bening atau ke organ lain. Ada faktor risiko terjadinya kanker payudara. Nah, menurut para ahli, faktor risiko kanker payudara bisa dikarenakan adanya interaksi faktor genetik dengan gaya hidup, dengan lingkungan dan hormon sehingga sel menjadi abnormal dan tumbuh tidak terkendali. Yang faktor risiko terjadinya kanker payudara itu yang pertama jenis kelamin.
kemudian usia, dan riwayat kanker payudara pada diri sendiri bila seseorang pernah mengalami kanker payudara pada salah satu payudara. Kemudian yang keempat, riwayat kanker payudara pada keluarga. Yang kelima, obesitas kelebihan berat badan. Dan keenam, mulai menstruasi pada usia lebih muda. Kemudian mulai menopause pada usia lebih tua. Kemudian yang kedelapan, paparan radiasi. Yang terakhir, belum pernah hamil. Nah, bisa kita lihat ada beberapa gejala kanker payudara. Yang pertama itu benjolan pada payudara atau pengerasan yang berbeda dari jaringan sekitar. Kemudian yang kedua, perubahan pada ukuran, bentuk, atau penampilan dari payudara. Yang ketiga, perubahan pada kulit payudara seperti cekungan. Yang keempat, retraksi atau inversi dari puting payudara. Yang kemudian yang terakhir, kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang dapat menyerupai kulit jeruk. Dari penyakit kanker payudara, kita bisa mencegah. Ada beberapa pencegahan dari penyakit payudara. Yang pertama itu menjaga berat badan tetap ideal. Kemudian yang kedua, utamakan makan. Ketiga, luangkan waktu untuk berolahraga. Yang kemudian keempat, hentikan kebiasaan merokok. Kelima, membatasi minuman beralkohol. Keenam, hindari terkena paparan. Kemudian yang ketujuh, menyusui bayi secara teratur. Yang terakhir, membatasi terapi hormon. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut, yaitu menjaga berat badan tetap ideal. Wanita yang mengalami obesitas setelah masa menopause memiliki risiko terkena kanker payudara 20-40%, lebih tinggi dibanding dengan yang mempunyai berat badan. Kemudian utamakan makan. Pola makan sehat dengan mengutamakan asupan buah, sayuran, kacang-kacangan termasuk kacang kedelai, minyak sehat, dan antioksida yang tinggi dapat membantu mengurangi risiko kanker payudara. Kemudian ada yang dinamakan luangkan waktu untuk berolahraga. Nah, aktif secara fisik dapat menurunkan risiko kanker payudara. Sebaliknya, risiko kanker payudara meningkatkan pada wanita yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mengolah fisiknya lagi. Kemudian, hentikan kebiasaan merokok. Menjadi perokok saja masih memiliki risiko terkena kanker payudara sebesar 6-9%. Lebih tinggi daripada mereka yang tidak pernah merokok sama sekali. Kondisi yang lebih buruk bisa Anda alami jika masih aktif merokok, yaitu 7-13% lebih berisiko untuk terkena kanker payudara. Nah, kemudian membatasi minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol 1 gelas setiap hari dapat meningkatkan risiko terkena kanker payudara sebesar 7-12%. Dan hindari terkena paparan. Misalnya menjalani pemeriksaan CT scan, bekerja di fasilitas kesehatan yang menggunakan radiasi, dan terpapar asap kendaraan atau bahan-bahan kimia. Untuk menyusui bayi secara teratur, menyusui bayi dapat membantu menurunkan risiko kanker payudara hingga 22%. Diduga menyusui dapat membantu keseimbangan hormon, mencegah paparan zat pemicu kanker, dan menghindari kerusakan sel payudara. Kemudian membatasi terapi hormon. Nah, terapi hormon ini biasa dilakukan oleh wanita terkait dengan masa menopause. Terapi menggunakan hormon estrogen dan progesteron. Ini biasanya bersifat jangka panjang, karena itulah terapi ini berisiko meningkatkan kanker payudara. Kemudian materi yang terakhir dari penyakit kanker payudara yaitu penata laksanaan CA payudara. Yang pertama itu ada pembedahan, yang kedua radioterapi, yang ketiga kemoterapi, yang keempat terapi biologis, yang kelima terapi hormonal, yang keenam imunoterapi, yang terakhir itu ada terapi paliatif. Sekian dari materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.